Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan teman-teman, ketemu lagi bersama Kak Agung di kelas berkisah Viennapedia yang ke-8. Nah, kali ini kita akan menyimak atau mendengarkan kisah dari Nabi yang ke-8. Beliau dikenal sebagai Nabi yang ikut membangun Ka'bah bersama ayahnya yang seorang nabi juga, yaitu Nabi Ismail. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama seperti apa kisah dari Nabi Ismail, adik-adik dan teman-teman semua. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Beliau dan ibunya itu dikenal dalam cerita pergi dan tinggal di sebuah tempat yang sangat terpencil. Tempat ini jauh banget dari pemukiman warga, dari tempat tinggal, jauh dari tempat tinggal orang-orang. Dan di sana Nabi Ibrahim juga tidak berada di dekat mereka. Jadi dikisahkan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu beserta keluarganya pergi di tempat terpencil, ternyata Nabi Ibrahim itu tidak membersamai mereka, tidak membersamai Nabi Ismail dan juga ibunya Siti Hajar. Terus apa yang terjadi di sana ketika Nabi Ibrahim tidak ikut menemani mereka? Nah, pada satu hari ketika mereka cuma berdua, bahan makanan yang mereka bawa itu habis, teman-teman. Siti Hajar pun merasa kesulitan, dan pada saat itu juga dia harus menyusui Nabi Ismail dan mencari makanan dan juga minuman. Dan Siti Hajar pun pergi ke satu bukit yang namanya Bukit Sofa. Tetapi beliau hanya menemukan batu dan pasir. Setelah itu Siti Hajar pun tidak mendapatkan air dan makanan sama sekali, teman-teman. Dia pun juga pergi ke bukit yang satunya lagi, namanya Bukit Marwah. Tapi tidak ada satupun juga makanan dan minuman yang ada di sana. Dan begitulah yang terjadi seterusnya. Siti Hajar bolak-balik tuh dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, terus bolak-balik untuk mencari apakah ia dapat makanan dan juga minuman agar ia bisa menyusui anaknya yaitu Nabi Ismail. Tetapi meskipun dengan usaha yang sangat besar, dia bolak-balik ke sana kemari, tetapi Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, tidak mendapatkan sedikit pun makanan dan minuman. Nah, pada saat itu ketika beliau sudah berusaha, Allah dengan kuasanya, teman-teman, mengeluarkan air dari tanah di tempat Nabi Ismail sedang berbaring. Siti Hajar pun sangat lega, sangat senang melihat hal tersebut karena dia melihat ada air yang mengalir dari satu tanah. Dia pun atau Siti Hajar meminum air tersebut dan menyusui anaknya yaitu Nabi Ismail. Dan sekarang air itu bisa kita rasakan sampai sekarang yang dikenal dengan apa? Air Zam-Zam namanya. Nah, lanjut ceritanya. Nabi Ismail pun tumbuh menjadi anak yang besar dan dia menjadi anak yang taat kepada Allah dan orang tuanya. Suatu ketika setelah mereka bertemu, Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Nabi Ibrahim pun menyampaikan sesuatu kepada Nabi Ismail, dan itu dikisahkan di dalam surah As-Saffat ayat 102 yang artinya seperti ini. Ibrahim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, Nabi Ismail, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah
kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini diabadikan, Agung ulangi lagi di garis bawahi, diabadikan di surah As-Saffat ayat 102. Terus bagaimana kisah selanjutnya setelah Nabi Ibrahim menyampaikan hal yang menakjubkan tersebut? Jadi di pesan tadi Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Nabi Ismail kalau dia mendapatkan perintah untuk mengkurbankan anaknya yaitu Nabi Ismail. Nah, bagaimana kisah selanjutnya ketika Nabi Ismail mau disembelih karena dia sudah menyetujui perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ismail mau disembelih untuk menjalankan perintah Allah dan bersepakat, namun ada yang terjadi saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Apa yang terjadi? Nah, di sini dikisahkan lagi di dalam surah As-Saffat di ayat 104 sampai 107 yang artinya, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Lanjut, di dalam ayat ini dikisahkan bahwa Allah menguji keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail. Keduanya dikisahkan lulus ujian dari Allah. Lalu Allah mengganti Nabi Ismail dengan hewan kurban berupa domba. Dan peristiwa ini menjadi salah satu sunnah atau syariat yang dilakukan umat Islam saat ini. Ada yang tahu nggak teman-teman? Yang sering kita lakukan ketika ibadah Idul Adha namanya. Nah, lanjut lagi kisahnya, ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim datang mengunjunginya. Ada pesan penting yang hendak disampaikan. Nabi Ismail pun mendengarkan perintah Allah kepada ayahnya untuk apa? Membangun sebuah tempat ibadah yang akan bisa kita kunjungi setiap tahunnya, yaitu Ka'bah, teman-teman. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ismail pun menyanggupi untuk membantu ayahnya. Ingat ya, ayahnya Nabi Ismail namanya Ibrahim. Lanjut ceritanya, mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail, setelah mendapatkan perintah membangun Ka'bah, mereka pun mengumpulkan bahan bangunan dan alat-alat yang diperlukan. Setelah itu, mereka menggali dan menyusun batu-batu hingga tinggi. Nabi Ibrahim pun meminta Nabi Ismail untuk mencari batu besar ketika tangannya tidak bisa lagi mencapai puncak bangunan. Jadi mereka bekerja sama untuk membangun Ka'bah. Nah, batu yang digunakan itu digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat berdiri karena udah tinggi banget nih disusun sama mereka. Akhirnya Nabi Ismail bawain satu batu sebagai pijakan supaya Nabi Ibrahim bisa menyusun kembali bangunan selanjutnya dan dijadikan sebagai pijakan untuk berdiri. Nah, batu yang dipakai untuk berpijak itu disebut sebagai Maqam Ibrahim. Nah, di batu ini terdapat bekas pijakan Nabi Ibrahim. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika berkunjung ke Ka'bah atau berkunjung ke kota Madinah. Nah, lanjut, sambil mereka bekerja membangun Ka'bah, mereka ternyata melantunkan doa-doa dan itu diabadikan juga di Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 27 yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kepada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tak kenal lelah keduanya membangun Ka'bah, mereka bekerja sama dan mereka terus berdoa, dan doanya pun juga diabadikan lagi di surah Al-Baqarah ayat 128 yang artinya, ya Tuhan kami,
jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Lanjut kisahnya. Akhirnya karena kerjasama mereka dan kesungguhan mereka menjalankan perintah Allah membangun Ka'bah, mereka pun berhasil membangunnya dengan kedua tangan mereka. Dan sampai sekarang Ka'bah pun ramai didatangi umat Islam dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nah, dari kisah ini teman-teman banyak sekali nih yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kita bisa mempelajari bagaimana kesungguhan dan juga bagaimana usaha seorang ibu untuk memberikan pelayanan terbaik atau perawatan terbaik untuk anaknya, yaitu siapa? Ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar. Yang kedua, bagaimana kesungguhan dan keikhlasan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim beserta ibunya menerima perintah Allah untuk dikorbankan pada waktu itu. Dan yang ketiga, bagaimana kerjasama seorang anak dan juga ayahnya membangun sebuah Ka'bah. Siapa ayahnya? Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail adalah anaknya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang penting dari kisah Nabi Ismail tadi. Nah, begitu ceritanya teman-teman dan adik-adik semua. Kalau teman-teman ada info ataupun ada juga kisah tambahan atau info tambahan dari kisah Nabi Ismail ini, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar, atau ada refleksi lain atau teladan lain yang bisa disampaikan, silahkan isi juga di kolom komentar. Dan Kak Agung ucapkan sampai ketemu di kelas berkisah Viennapedia yang ke-9. Dadah.